Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Aririswana Putri Utami, kelas 11 MIPA 3 nomor absen 36. Di sini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tugas yang sudah kami selesaikan, yaitu tugas tentang sistem peredaran darah manusia. Kelompok kami mengambil salah satu penyakit dari sistem peredaran darah manusia, yaitu tentang penyakit jantung koroner. Berikut akan kami jelaskan mengenai hal-hal tentang penyakit jantung koroner tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian jantung koroner. Jantung koroner adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpukan plak. Hal tersebut menyebabkan arteri koroner menyempit dan membatasi aliran darah ke jantung. Yang kedua, ada ciri-ciri jantung koroner. Penyakit jantung koroner umumnya ditandai dengan rasa tidak nyaman, nyeri, atau rasa tertekan di bagian dada. Selain itu, penyakit jantung koroner juga dapat menimbulkan beberapa gejala lainnya. Yang ketiga, yaitu ada pengobatan jantung koroner. Pengobatan orang yang terkena penyakit jantung koroner yaitu terdiri dari, yang pertama bisa dilakukan dengan perawatan diri, yaitu berhenti merokok, perubahan gaya hidup, penurunan berat badan, latihan fisik, dan diet rendah lemak. Yang kedua, disarankan untuk mengonsumsi obat. Obat yang disarankan untuk dikonsumsi yaitu, yang pertama ada statin, yang kedua ada antikoagulan, yang ketiga ada penghambat beta, yang keempat ada antianginal, yang kelima ada penggeblok kanal kalsium. Yang ketiga yaitu dilaksanakan dengan prosedur medis, yaitu ring jantung dan angioplasti. Yang terakhir yaitu dilaksanakan dengan operasi bedah, yaitu pada operasi bypass pembuluh darah koroner. Perkenalkan, nama saya Madirate Dwi Pernamasari, nomor absen 23 dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan makanan yang harus dihindari pada saat terkena penyakit jantung koroner. Makanan yang pertama itu ada mentega. Mengkonsumsi mentega atau margarin dapat menimbulkan lemak jahat dalam tubuh sehingga meningkatkan risiko terkena serangan jantung. Selain itu juga mengkonsumsi mentega yang mengandung lemak jenuh tinggi dapat meningkatkan kolesterol dalam darah. Namun ini dapat diganti dengan mentega yang tidak mengandung minyak terhidrogenasi atau sebagai gantinya dengan menggunakan minyak dari tumbuhan zaitun. Yang kedua ada daging merah. Daging merah seperti daging sapi, kambing atau babi memproduksi lemak jenuh dan kolesterol tinggi. Jika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi makanan ini, tentu akan meningkatkan risiko terkenanya penyakit jantung koroner atau stroke. Selain daging merah, olahan dari daging juga sebaiknya dihindari. Makanan-makanan tersebut seperti sosis, bacon atau daging burger. Hal ini karena olahan daging memiliki kandungan lemak dan garam yang cukup tinggi. Yang ketiga, ada mie instan. Mie instan merupakan makanan yang paling sering dikonsumsi oleh siapapun. Cara penyajiannya yang mudah dan praktis membuat banyak orang menggemarinya. Namun, sering mengkonsumsi mie instan dapat menyebabkan risiko perubahan dalam metabolisme karena kandungan lemak jenuhnya seperti natrium yang tinggi. Orang yang mengidap sindrom metabolik cenderung memiliki tekanan darah tinggi dan berisiko terkena penyakit serangan jantung, stroke, dan diabetes. Yang keempat, ada pizza. Pizza menjadi makanan yang dilarang untuk penyakit jantung. Makanan ini mengandung sodium, lemak, dan kalori yang tinggi sehingga berbahaya bagi kesehatan jantung. Yang kelima, ada bakso. Bakso merupakan salah satu daging olahan yang baik, tetapi bolehkah seorang penyakit jantung memakan bakso? Jawabannya tidak boleh karena daging olahan apa saja mengandung tinggi garam, kalori, dan lemak jenuh. Dengan kandungan tersebut, serangan jantung akan lebih beresiko bagi pasiennya. Makanan selanjutnya adalah kue. Ada beberapa jenis kue yang beredar di pasaran dan merupakan salah satu pantangan bagi setiap pasien penyakit jantung. Misalnya, cookies dan muffin. Kue tersebut mengandung gula yang amat tinggi serta lemak jenuh dan lemak trans yang berbahaya bagi pasien penyakit jantung. Selanjutnya adalah keju. Kandungan keju penuh dengan lemak yang tinggi. Artinya, bagi pasien penyakit jantung tidak diperbolehkan sama sekali mengonsumsi keju karena dapat berbahaya bagi kesehatan jantung dari para pasien. Selanjutnya yaitu minuman bersoda.
Tak hanya makanan, soda juga memiliki kandungan gula yang sangat amat tinggi. Kandungan gula tersebut sangat berbahaya bagi pasien penyakit jantung karena dapat menyebabkan kegemukan pada pasien penyakit jantung. Makanan yang dilarang selanjutnya yaitu adalah gorengan. Gorengan merupakan makanan yang memiliki kandungan tinggi lemak yang berasal dari minyak. Adapun lemak yang terdapat dalam gorengan yang bisa berbahaya bagi kesehatan jantung. Selain itu, makanan tinggi natrium lainnya yang harus dihindari yaitu bumbu pelengkap seperti mayonnaise, saus tomat, garam dapur, makanan kemasan, makanan di restoran cepat saji. Makanan yang boleh dikonsumsi untuk penyakit jantung koroner. Makanan saat pagi hari atau sarapan. Yang pertama, bubur kacang hijau. Karena kacang hijau akan vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan. Selain itu, kacang hijau juga mengandung folat, mangan, magnesium, vitamin B1, B2, B5, B6, fosfor, zat besi, tembaga, kalium, seng, selium, dan berbagai asam amino esensial. 2. Roti gandum. Karena gandum merupakan sumber yang baik untuk serat, yang baik untuk jantung, dan juga vitamin E yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL yang di dalam tubuh. Makanan saat siang hari. Yang pertama, nasi beras merah. Manfaat nasi beras merah terkenal karena kaya akan kandungan seratnya. Selain itu, terdapat nutrisi lain seperti antioksidan jenis antosianis, mirisetin, dan quercetin yang membuat manfaat nasi merah untuk kesehatan tidak bisa diremehkan. Yang kedua, ikan salmon. Karena ikan salmon itu mengandung asam lemak omega 3 yang merupakan lemak tak jenuh dan bisa membantu mengurangi peradangan di tubuh. Ketiga, sayur bayam. Sayur kale, sayur sawi. Sayuran ini merupakan sumber vitamin K, mineral, dan antioksidan yang bisa melindungi pembuluh darah arteri dan membantu proses pembekuan darah. Kandungan nitrat dalam sayuran berdaun hijau juga terbukti bisa membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi kekakuan arteri, dan meningkatkan fungsi sel pembuluh darah. Makanan saat malam hari. Pertama, nasi beras merah. Manfaat dari nasi beras merah terkenal karena kaya akan kandungan seratnya. Selain itu, terdapat nutrisi lain seperti antioksida, jenis antioxidanamis, apgen-itin, dan quercetin. Nasi beras merah untuk kesehatan tidak bisa diremehkan. Yang kedua, ikan sarden. Ikan sarden kaya akan vitamin dan mineral mulai dari kalsium, kalium, fosfor, zat besi, vitamin D, dan selium. Yang ketiga, buah pisang kaya akan vitamin C, vitamin B6, dan kalium. Kalium merupakan mineral yang memiliki khasiat untuk menurunkan tekanan darah dan melepaskan dinding pembuluh darah. Selain itu, pisang juga memiliki kandungan garam atau natrium yang lebih rendah. Komposisi natrium rendah dan kalium tinggi dapat membantu mengendalikan tekanan darah agar tetap stabil, sehingga risiko terkenanya penyakit jantung pun berkurang. Yang keempat, tomat. Tomat merupakan sumber antioksidan lycopene. Lycopene dipercaya bisa membantu menghilangkan lemak jahat, mencegah penyumbatan pembuluh darah, hingga mengurangi risiko serangan jantung. Yang kelima, alpukat mengandung lemak. Namun, lemak yang terkandung dalam alpukat jenis lemak sehat yang disebut lemak jenuh. Tak jenuh tunggal. Lemak ini bisa membantu mengurangi kadar kolesterol jahat
dalam tubuh. Buah ini juga dapat meningkatkan kadar lemak baik HDL dalam tubuh serta kaya akan antioksidan dan kalium yang bermanfaat bagi kesehatan jantung.